Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kabar adik-adik semua baik dan luar biasa ya. Nah, udah hari Minggu nih. Udah saatnya kita untuk bina iman. Pasti adik-adik udah gak sabar kan? Tapi kakak mau ingetin dulu nih, buat adik-adik, minta tolong mama atau papa kalian untuk foto atau video adik-adik selama kegiatan bina iman. Lalu upload di Instagram dan tag @biasanbirna. Jangan lupa di follow juga ya. Lalu adik-adik juga bisa subscribe ke channel YouTube Komsos Santa Bernadette supaya adik-adik gak ketinggalan kegiatan bina iman setiap minggunya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bahas tema tentang persaudaraan dalam masyarakat. Jadi kakak minta adik-adik untuk mengikuti kegiatan bina iman dengan baik ya. Nah, untuk membangkitkan semangat, mari bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita udah semangat nih habis nyanyi. Sekarang kita doa dulu yuk. Adik-adik ambil sikap berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami ingin mengikuti kegiatan Bina Iman Online. Bimbinglah kami
supaya dapat mengikuti kegiatan Bina Iman online dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan video tentang orang Samaria yang baik hati. Ungkapan dari Tuhan Yesus yang terakhir, "Pergi dan perbuatlah demikian," merupakan ungkapan yang menunjukkan bagaimana sikap keberimanan kita kepada Allah. Tuhan telah mengatakan bahwasanya hukum kasih, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sesama kita manusia telah Tuhan tunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka-mereka yang membutuhkan diri kita di saat mereka merasakan kesepian dan di saat mereka merasakan sesuatu yang tidak baik. Nah, bagi kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan meminta kepada kita untuk selalu dan senantiasa menjadi orang yang penuh kebahagiaan. Nah, lewat senyuman, lewat ketawaan, itu akan membawa orang kepada sesuatu yang bahagia. Dan lewat cara itu kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan agar segala sesuatunya yang ada di dunia merasakan kedamaian. Maka anak-anak Bapa yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita sebagai seorang pengikut Kristus.
jadilah garam dan terang dunia, dan juga jadilah orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar dua-duanya, diluruskan, dibengkokkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, diputar dua-duanya, diluruskan, dibengkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana cerita Pak Yohanes? Pasti bagus ya. Tadi Pak Yohanes sudah bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Isi cerita itu sangat bagus, mengajarkan kepada kita tentang saling mengasihi satu sama lain. Nah, ada satu ayat hafalan yang sangat bagus sekali untuk selalu kita ingat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat suatu kreativitas yang sangat bagus ya. Kita akan membuat tangan kasihku. Bagaimana cara membuatnya? Dan apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang perlu kita siapkan pertama adalah gambar tangan ya. Gambar tangan dan ada tulisan ayat hafalan yang Ibu ucapkan tadi. Kemudian yang kedua, kertas origami. Ya, kertas origami yang sudah digunting berbentuk hati dan berbentuk bintang. Kemudian di hati kita tulis perbuatan kasih yang akan kita lakukan apa? Misalnya berbagi, saling menghargai, berteman, menolong sesama. Itu tadi adalah perbuatan-perbuatan kasih dan kita perlu lem. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, setelah kita membuat gambar dua tangan, kita akan menempelkan hati yang sudah kita beri tulisan perbuatan-perbuatan kasih tadi. Kita beri lemnya sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Kita beri lem, kemudian kita tempelkan di antara kedua telapak tangan. Berbagi. Satu perbuatan kasih. Kita ambil lagi satu hati. Kita beri lem lagi. Kita tempel di bawahnya. Menolong sesama. Kita ambil satu lagi. Kita beri lem. Kita tempel lagi. Berteman. Satu lagi. Saling menghargai. Ya, kita tempel lagi di sini. Iya. Bagus ya. Sudah ada berbagai macam perbuatan kasih yang bisa kita lakukan. Kemudian supaya lebih cantik,
kita beri hiasan banyak bintang di tangannya. Di jari tangan kita berikan bintang-bintang. Biarkan bintang-bintang bertaburan di jari tangan kita. Boleh warna-warni bintangnya, kita tempel satu-satu. Tempel lagi bintang. Kita tempelkan lagi bintang. Kita tempelkan banyak bintang di jari-jari kita. Supaya jari kita bersinar karena melakukan perbuatan kasih ya. Jari kita bisa bersinar karena kita mau melakukan perbuatan kasih. Kita tempel lagi. Kita tempel lagi. Kita tempel lagi. Masih ada. Supaya hati kita bersinar, kita beri bintang juga di dekat hati. Boleh ya. Oke, nah sudah selesai deh kreativitas kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Bagus dan gampang kan? Ya, jadi supaya mudah kita ingat ayat hafalannya, kita tulis di sini. Kemudian perbuatannya, yang perbuatan kasih yang akan kita lakukan juga kita tulis. Berbagi, menolong sesama, berteman, dan saling menghargai. Baik anak-anak, ini kreativitas sekolah minggu kita yang akan kita lakukan hari ini. Selamat berkarya, selamat mencoba, dan selamat menerapkan perbuatan kasih dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Nah, itu dia kegiatan Bina Iman Online pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Adik-adik siapkan hati, lipat tangan, dan pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu selama kegiatan Bina Iman Online pada hari ini. Ya Bapa, kami ingin melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati kami supaya dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kegiatan Bina Iman Online pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.